Halo dulur, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini kita berada di desa Klabang. Desa Klabang ya, desa mana? Blimbing, desa Blimbing, kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso. Kali ini kita akan melakukan sebuah penelusuran jejak leluhur, yaitu makam Mbah Singowulung. Nah, Mbah Singowulung ini merupakan sejarah leluhur yang babat alas daerah Desa Blimbing ini di Kecamatan Klabang. Beliau dulunya adalah seorang Demang, dan bagaimana sih cerita sebenarnya Mbah Singowulung ini nanti saya sudah dapat beberapa literatur yang saya dapat dari salah satu skripsi mahasiswa UM tentang Mbah Singowulung. Nah, Mbah Singowulung ini sebenarnya di masyarakat setempat dijadikan aplikasi kepada kesenian tradisional yang disebut sebagai Singowulung. Seperti apa makamnya dan keunikan dari makamnya serta cerita dari Mbah Singowulung dan nilai-nilai positif apa yang bisa kita ambil dari Mbah Singowulung sendiri. Yuk saksikan video dari Mas Blangkon. Ya teman-teman, kebetulan saya sekarang sudah berada di makam dari Mbah Singowulung. Nah, jadi kalau dari Desa Klabang tadi saya juga, kalau mau nyari makam Mbah Singowulung sih gampang, cari aja SMK 1 Klabang, itu lurus saja terus teman-teman, lurus saja sampai mentok, nanti ada pertigaan belok kanan, kemudian mentok belok kiri, nanti lurus saja, nanti ada gapura bertuliskan Singowulung ya. Jadi kita udah sampai. Nah, sebenarnya di sini juga ada cerita tentang Singowulung. Nah, ini kan diaplikasikan ke situs budaya atau juga kesenian tari ya teman-teman, tentang Mbah Singowulung. Sorry, sebentar, kita tunggu gimbalnya dulu. Ya, ini dia. Jadi ini saya bacakan sedikit ya. Singowulung merupakan situs warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015 yang lalu. Kemudian Singowulung berasal dari desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso. Pertunjukan Singowulung ditampilkan bersama tarian topeng Pona diiringi musik gamelan yang menceritakan asal-usul Juk Seng. Juk Seng ini nama aslinya Juk Sengah ya, panggilan Pak Juk Sengah ya. Dan Jasiman, tokoh masyarakat di Desa Blimbing. Mana dari pertunjukan ini sebagai penolak bala atau penolak datangnya malapetaka. Hingga kini makam Mbah Singo atau Juk Seng masih sering didatangi masyarakat sebagai bentuk ungkapan terima kasih saat acara bersih desa. Ini dia sedikit cerita. Nanti cerita lengkapnya saya ada beberapa literatur nanti yang bisa kita pakai untuk ini ya, untuk cerita tentang Singowulung dari masyarakat kami yang kebetulan skripsinya itu tadi saya pinjam dari adik saya yang tinggalnya di Peracekan di Bimbi. Yuk sekarang kita masuk. Ini makamnya ada di atas ini teman-teman. Ini ya, di atas ini ya. Sorry. Ya, kita masuk. Kuncinya tadi kebetulan saya ditemani istri saya dan anak saya. Jadi kita mengajarkan tentang jejak leluhur bagaimana dan nilai-nilai positif apa yang kita ambil dari nguri-nguri leluhur atau melestarikan leluhur ya. Kita masuk, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Kita masuk ke dalam teman-teman. Ya. Jadi Singowulung ini, makam ini diresmikan oleh Bupati Bondowoso tanggal 23 Februari 2011 oleh Dr. Andes Haji Amin Said Husni. Ya. Di seputaran makam teman-teman bisa melihat di sini ada hamparan sawah yang cukup luas dan udaranya sangat sejuk. Di sini di dekat sungai juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat hijau sekali ya, pemandangannya juga cukup menarik di sini teman-teman. Sangat segar. Kemudian di samping-samping makam, kalau teman-teman bisa lihat di bawah itu juga banyak makam ya teman-teman, makam-makam kuno ya, seperti ini. Nah, ini lokasinya makam Mbah Singowulung. Kita masuk. Ini kebetulan mau disapu dulu sama mama. Ini makamnya Mbah Singowulung. Kita nanti akan berdoa di sini, kita meditasi di sini. Tempatnya nyaman banget, asri banget, dingin banget. Itu bukan kecoa, nah itu namanya kumbang. Ya. Oke, sebentar masih disapu teman-teman. Ini situasi makam. Jalannya kalau masuk mobil cuma cukup satu ya, cuma cukup satu mobil. Jadi kalau papasan agak kesulitan kita. Untung mobil saya kecil. Kalau mobil saya sendiri gede, ini mobil adik.
Oke, kita coba masuk dulu teman-teman. Bentar ya. Ini dia teman-teman, makam dari Mbah Singowulung seperti ini ya lokasinya. Nah, yang berada di Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso, seperti ini. Jadi makamnya itu ada di pinggir sawah teman-teman. Nah, seperti ini lokasi makamnya. Ini dulunya pastinya makam kuno. Berasal dari Madura, dari Sumeneb teman-teman ya. Kita nama aslinya nggak tahu Mbah Singowulung ini siapa ya teman-teman. Oke, kita berdoa dulu ya kawan. Terima kasih. Ya teman-teman, kita berdoa dulu ya. Di sini ditemani istri dan Ica. Oke, kita berdoa dulu. Memohon satu, kita mohon kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga berdoa untuk yang bawa rekso di sini Mbah Singowulung, dan kita berdoa juga semoga keinginan kita direstui oleh beliau. Oke, ya terima kasih. Di sebelah makam Juseng ini terdapat beberapa makam kuno juga ya teman-teman. Atau di Mbah Singowulung sebelahnya terdapat beberapa makam kuno juga, cukup banyak. Kita coba ke belakang. Dan ternyata di sini saya juga menemukan beberapa batuan besar teman-teman seperti ini. Beberapa batuan besar yang ada di areal pemakaman. Di sana juga ada makam. Tapi makam modern ya teman-teman. Saya tidak menemukan beberapa situs ya. Oke, kita kembali ke depan. Terima kasih. Oke teman-teman, ini saya ada beberapa literatur ya tentang Cuk Sengah atau Singowulung, Mbah Singowulung. Tadi yang diambil dari skripsi rekan adik saya yang dari UM ya, mahasiswa UM. Cuman saya lupa ini tadi nggak menyertakan nama ini ya, nama skripsinya ya. Jadi mungkin saya bacakan aja ini sedikit cerita tentang Cuk Sengah atau Mbah Singowulung. Jadi Cuk Seng kalau di sini biasanya dikenal sebagai Cuk Seng ya, atau Mbah Singowulung. Itu Cuk Seng itu dikenang di Desa Blimbing. Itu karena perjuangan Cuk Seng ketika sebelum menjadi Demang, karena dulu beliau ada seorang Demang ya. Itu beliau berjuang di dalam hutan di wilayah ini, ya di wilayah daerah Desa Blimbing ini ya. Pada awalnya Cuk Seng berkelana dari Sumeneb melewati Bondowoso sebelum melanjutkan perjalanan ke arah timur dengan tujuan untuk berkunjung ke tempat kakaknya yang bernama Singojuruh yang ada di Banyuwangi. Cuk Seng beserta pengikutnya menghuni hutan yang sekarang sudah menjadi Desa Blimbing untuk beristirahat beberapa hari. Setelah dirasa cukup untuk beristirahat, Cuk Seng kembali melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Pada saat Cuk Seng meninggalkan hutan yang dijadikan tempat peristirahatan, datanglah seorang ulama yang juga dari Madura, yaitu Jasiman beserta pengikutnya menghuni hutan tersebut. Ya. Beberapa hari di Banyuwangi, Cuk Seng beserta pengikutnya kembali ke hutan yang sempat dijadikan tempat istirahat oleh mereka. Setelah sampai di hutan tersebut, Cuk Seng terkejut karena sudah ada yang menghuni daerah itu yang ternyata Jasiman. Mereka tidak terima, akhirnya Cuk Seng dan Jasiman adu kesaktian untuk memperebutkan wilayah tersebut. Ternyata pada saat adu kesaktian antara Cuk Seng dan Jasiman tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya mereka menancapkan sodo lanang atau tongkat, dan barang siapa yang bisa mencabut tongkat tersebut itulah yang akan menjadi pemenangnya. Dengan kesaktian yang luar biasa, Cuk Seng lah pemenangnya yang bisa mencabut tongkat tersebut, dan bekas tancapan tongkat itu mengeluarkan atau memancarkan air dari dalam tanah yang dinamakan olbu dalam bahasa Madura atau bisa disebut sebagai sumber air. Kemudian disepakati oleh Mbah Jasiman dan para pengikutnya bahwa sebagai pemenangnya adalah Cuk Seng. Lalu Mbah Jasiman dan para pengikutnya menjadi pengikut Cuk Seng. Setelah itu semua pengikut Cuk Seng termasuk Mbah Jasiman gugur
gunung, kerja keras membabat hutan, karena kerja keras yang membabat hutan untuk dijadikan sebuah desa dan persawahan. Karena di daerah hutan itu dapat banyak pohon belimbing, akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kademangan Belimbing, dan Juseng dinobatkan sebagai Demang di wilayah ini. Nah, itu sepintas cerita tentang Juseng. Baru kali ini saya bisa mendapatkan sebuah cerita yang ya bisa tergolong cukup lengkap ya tentang seorang yang babat alas daerah luhur. Jadi nilai positifnya bisa kita ambil dalam membabat alas itu tidak mudah, teman-teman. Sulit ya, teman-teman. Bahkan mereka harus bertarung mati-matian, mereka berjuang keras untuk membabat gunung ini menjadi desa yang sekarang kita tempati ini. Dan saya harap tujuan kita belajar tentang menelusuri jejak leluhur adalah kita mengambil nilai-nilai positif dari perjalanan para leluhur, para bini sepuh yang udah membabat alas ini, dan kita bisa menerapkan kembali. Satu, dengan kejujuran, kemudian dengan ketekatan, dengan kerja keras juga, dengan kedisiplinan, dan tentunya ibadah yang tinggi. Ya, teman-teman, itu tadi sekilas cerita tentang Juseng. Nanti ceritanya juga akan saya tulis di kolom deskripsi, dan siapa penulisnya diambil dari skripsi siapa nanti ada di kolom deskripsi ini, teman-teman. Sorry tadi saya belum sempat mencatat ya. Nanti saya akan tanya kepada adik saya lagi siapa nama dari pembuat skripsi ini. Ya, mohon maaf buat Mbak yang buat skripsi ya. Saya tadi nggak sempat foto, jadi nggak sempat saya sebutkan. Nanti saya akan telepon adik saya dan saya akan cantumkan di link deskripsi. Ya, mungkin sekian dulu teman-teman penelusuran tentang Jusengah atau Mbah Singoulung yang babat alas Desa Blimbing di Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso. Ya, sekian dulu video dari Mas Blangkon, semoga bermanfaat, dan akhir kata salam rahayu, 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 sagung tumati.